Hikayat Kawan Surantau Mawar Hitam bagian ketiga. Kangman. 3 orang pendobrak, Sanim, Kepler, Sunar merangsek ke kamar tidur. Sanim menyalakan lampu kamar, menemukan Mawar hanya menutupi bagian-bagian tubuhnya dengan kain spray, meringkuk di pojok rosbang. "Kalian keluar," kata Sanim kepada Kepler dan Sunar. Kepler dan Sunar tidak meninggalkan ruangan. Mereka hanya membalikkan badan setelah sebelumnya melirik curi-curi pandang ke arah Mawar. Sanim menunjukkan penampilan tenang di hadapan Mawar. "Pakai baju," kata Sanim kepada Mawar. Mawar memunguti pakaiannya yang terserak di beberapa tempat. Mawar mulai mengenakan pakaian. 6 orang merangsek masuk tanpa tertahan oleh Kepler. Pada daun jendela yang terbuka, wajah beberapa orang berebut melongok kamar. Kehadiran orang-orang di kamar dan kepala-kepala yang melongok dari luar jendela membuat Sanim bengong, tapi tidak untuk Mawar. Tidak ada perubahan berarti pada Mawar. Di bawah pandangan berpasang mata, Mawar mengenakan pakaian helai demi helai. Seorang membelalak mata, sulit menelan ludah. Beberapa orang mengeluarkan sepeda motor karuan dari dapur dan membakarnya di pekarangan samping kiri rumah. Kobaran api disambut sorak-sorai. Penduduk yang datang berduyun-duyun ke rumah keluarga Sanim masih terus mengalir. Beberapa orang warga menambahkan kayu basah dan kering pada api yang menyala sehingga tumpukan kayu menutupi wujud sepeda motor yang terbakar. Kondisinya kini lebih sebagai api unggun. Api berkobar, asap membumbung. Warga menyeret karuan, sekujur badan babak belur, tangan terikat ke belakang, ke pinggir kobaran api. Karuan berusaha melindungi wajahnya dari panas dengan cara memalingkan wajah dan memunggungi api, tapi seorang penduduk membalikkan badan dan mengarahkan mukanya agar menghadap api. Tanpa dikomando, penduduk membentuk formasi lingkaran mengelilingi kobaran api. Kini karuan duduk meringkuk, terkurung pagar betis. "Pagar, campakkan ke dalam api!" teriakan penduduk. "Tenang," kata Marwan. "Tenang, jangan gegabah. Tak boleh main hakim sendiri. Ini negara hukum. Kita bangsa beradab. Tak boleh ada yang main hakim sendiri, apalagi jika sampai menghilangkan nyawa seseorang," kata Marwan pula. Dari dalam rumah, Mawar digelandang ke arena kobaran api. Tak pula jadi tontonan. Banyak orang ingin melihatnya dari jarak dekat. Sebagian bergunjing, sebagian menista. "Ini dia yang buat aib kampung. Gak nyangka ya, perempuan tak tahu malu. Kotor kampung kita dia buat." Sementara Kepler menggiring Mawar. "Air panas, kasih jalan, tolong kasih jalan, air panas, kasih jalan, air panas." Warga menyisi memberi jalan kepada Mawar dan penggelandangnya. Nek Ipah menjamak Mawar. "Kau rasakanlah ini perempuan lajang, jalan." Kepler berusaha melepaskan jamakan Nek Ipah dari rambut Mawar. Sudahlah Inang, sabar." Begitu Mawar sampai di tempat karuan, formasi lingkaran berpenduduk mengelilingi api unggun pun terbentuk kembali. Sementara itu cercaan demi cercaan secara sporadis masih kedengaran. "Ada keliling kampung, setuju?" kata Boyiman. "Setuju," masa penduduk bilang. Suasana menjadi agak gaduh. Bodong tampil di arena. "Aku punya usul," kata Bodong. Perlahan-lahan suasana menjadi lebih tenang. "Kalian semua tahu aku ada 2 kereta lembu. Kita paksa mereka menarik kereta lembu keliling kampung," kata Bodong. Suasana jadi lebih gaduh oleh tawa, gunjing, dan silang pendapat. Api unggun masih berkobar dalam lingkaran pagar manusia yang menista. Mawar dan karuan masih saja mendapat tekanan psikologis. "Kurung di kandang lembu, campakkan ke sungai, arak keliling kampung,"
Demikianlah kata-kata penduduk. Beberapa penduduk secara sporadis melakukan serangan fisik terhadap keduanya. Jangan, kata Sanim. Suasana berangsur tenang. Tiada guna kita nodai kesucian lorong jalan kampung kita dengan jejak langkah manusia penzina, kata Sanim pula. Di kolong langit mendung menggantung. Angin berembus kencang, daun-daun berguguran, terang angkasa sesaat ketika sekelebat halilintar dari tudung awan menggelegar, menyambar menampar cakrawala, zigzag bersecepat mengunjam kaki langit. Sayup-sayup guntur bergemuruh, rinai memercik, gerimis menitik. Hujan, kata Nipa. Satu persatu penduduk meninggalkan lokasi, sebagian lainnya bergeser ke beranda dan pelipur rumah. Hujan lebat akhirnya membuat kerumunan bubar. Karwan dan Mawar digelandang masuk rumah. Api unggun mulai padam. Di sel penjara, Suryanto melompong terbawa arus kisah Sanim. Jelitang menegurnya. "Hei!" kata Jelitang. Suryanto masih melompong. Belum menyadari jika Jelitang menegurnya. "Suryanto!" teriak Jelitang. "Siap!" kata Suryanto sambil mengipas. "Kipas!" "Siap!" Suryanto kembali mengipas perlahan. "Suryanto!" "Siap!" "Kurang deras!" "Siap!" Suryanto mengipas lebih kencang. "Suryanto! Siap! Kurang deras!" "Siap!" Suryanto mengipas dengan kekuatan penuh. Mukanya cemberut. "Nah begitu, siap!" Suryanto. "Siap!" kata Jelitang pula. "Siap!" kata Suryanto. Tapi mukanya tuh jangan pula merengut. "Siap!" kata Suryanto. Suryanto makin kesal, ia makin cemberut. Senang hati Jelitang melihat Suryanto cemberut. Jelitang melanjutkan coretan grafitinya sambil sesekali mencakar-cakar, menggaruk-garuk, menampar-nampar muka dan leher sendiri karena gatal. Malam itu juga, kata Sanim, cerita Sanim, tutur Sanim, aku menceraikan istriku dengan saksi beberapa tetangga dan tokoh masyarakat dusun. Selain itu dibuat perjanjian hitam di atas putih, dikuatkan 2 saksi bahwa Karwan akan menikahi mantan istriku. Dari celah jeruji ventilasi terlihat sekelebat halilintar menyambar. Rumah Sanim malam, sejumlah orang berunding membahas nasib Karwan Mawar. Birong tampak hadir. Kita tidak mendengar pembicaraan mereka. Marlon masuk menjinjing tas. Dari dalam tas Marlon mengeluarkan 2 lembar kertas yang telah diketik. "Surat perjanjian," kata Marlon. "Baru ku ketik di kantor kepala desa. Rangkap 2. Marlon menyodorkan kepada Thomas. Setelah mencermati kertas di tangannya, Thomas menganggukkan kepala tanda setuju. Lepas dari tangan Thomas, kertas beredar di kalangan beberapa orang yang lantas membacanya sekilas. Satu persatu menganggukkan kepala tanda setuju. Kembali surat perjanjian dipegang Marlon. Dalam pada itu Karwan dan Mawar tidak diberi kesempatan untuk membaca surat perjanjian yang menyangkut nasib mereka tersebut. "Bersediakah engkau menikahi Mawar?" tanya Thomas kepada Karwan. Karwan tampak ragu-ragu. "Lekas jawab," kata lanang. Iya, saya bersedia," kata Karwan. Marlon menyodorkan pulpen dan surat perjanjian kepada Karwan. "Teken." "Tunggu dulu," kata lanang. "Materai, mana materainya?" "Aduh, hampir terlupa," kata Marlon. "Materai apa perangko?" tanya Kepler. "Perangko aku ada." "Materai Apollo," kata lanang. "Kupikir yang pintarnya kau. Perangko untuk berkirim surat." "Ya, mana materainya?" kata Thomas. "Tenang, saudara-saudara," kata Marlon. Marlon meraih tas lalu membukanya, merisik-risik mencari-cari sesuatu, tapi yang dicari tak kunjung didapatkannya. "Perasaan tadi ku taruh di sini, tapi kok tak ada." "Perasaan laya aja," kata Kepler. Baru teringat." Secara demonstratif Marlon mencampakkan tas, lalu merogoh kantong belakang celana, mengeluarkan sebuah amplop berlipat, membuka amplop serta mengeluarkan isinya.
4 buah meterai masih menyatu. Ini dia yang dicari, ternyata di sini, kata Marlon. Marlon menyebit dua lainnya yang masukkan kembali ke dalam amplop dan dijejalkannya ke kantong celana. Banyak kali lagaknya, kata Kepler. Ada lem? Tanya Marlon. Mawar diam, tak menggubris. Orang sedih kau tanya, kata Kepler. Sejurus Marlon menyorot pandang pada Kepler, memalangkan jari telunjuk di depan mulutnya sendiri sebagai sinyal bagi Kepler untuk diam. Kepler terdiam, tersinggung dan malu. Marlon bertanya kepada Birong, punya lem? Lem untuk berkat ini? Pasti adalah. Birong mengeleng kepala. Tak pakai lem pun jadilah, kata Lanang. Disaput air ludah saja, dijilat. Kurang mantap berkatnya, kata Marlon. Tapi tak apalah. Marlon menjilat materai, menempelkannya pada surat perjanjian, menyodorkan surat perjanjian bermateri kepada Karwan, mengarahkannya untuk menandatanganinya. Tekan sini, materinya harus kena. Sesudah Karwan, giliran Sanim. Kau tekan sini, kata Marlon kepada Sanim. Aku juga? Tanya Sanim. Ya iyalah, kau kan yang serahkan istrimu sama dia. Sejurus Sanim bimbang, namun akhirnya ia bubuhkan juga tanda tangannya pada kedua lembar kertas tersebut. Bismillah, kata Sanim sambil menekan. Ujar Sanim membubuhkan tanda tangan. Marlon berceloteh. Bagus juga tekenanmu, lebih keren dibanding tanda tangan Derom, ADM Sawit. Tiba giliran Mawar tak bergeming, enggan membubuhkan tanda tangan. Kau harus tanda tangan, kata Lanang. Tengoklah, kata Deipa. Bergetar dia punya tangan. Usai Mawar menandatangani, hitam di atas putih, kata Marlon. Surat perjanjian telah ditandatangani oleh para pihak. Ada anak di bawah umur hadir di sini, sehingga tak perlu kubaca ulang. Marlon menyerahkan satu lembar kepada Thomas, satu lainnya kepada Karwan. Kau pegang ini, perjanjian mengikat, kau harus foto semua. Tunggu dulu, kata Kepler, perjanjian itu belum kuat. Harus ada saksi yang turut menaikkan surat perjanjian, baru kuat. Betul itu, kata Lanang. Tanpa saksi kesepakatan rapuh, mudah dilanggar. Marlon menarik kembali kedua surat perjanjian dari tangan Thomas dan Karwan. Oke, siapa saksi? Orang yang disegani di kampung kita, kata Neipa. Tetua adat, tokoh masyarakat. Ya, tapi siapa dia? Tanya Lanang. Terus melihat Neipa. Neipa terkesima, tak percaya dengan apa yang dia dengar. Ya Nek, kata Marlon. Nenek jadi saksi, tekan sini. Janganlah aku. Jangan kalian jadikan perempuan setua ini jadi saksi. Apa kata dunia? Usulku, kata Lanang. Bagaimana kalau Pak Thomas? Terus Marlon memandang Pak Thomas. Pak Thomas? Baiklah, kata Thomas, kalau memang itu diperlukan, tekan sini, kata Marlon. Thomas membubuhkan tanda tangan. Tulis nama jelas di bawah tanda tangan. Marlon menyodorkan selembar lainnya. Yang ini juga. Thomas membubuhkan tanda tangan dan menuliskan namanya pada kertas perjanjian yang kedua. Oke, selesai sudah. Sekarang apa lagi? Jangan sampai ada perkara yang terlupa, kata Marlon. Saksi mestinya ada 2, kata Neipa. Nah itu dia, kata Kepler. 2 orang saksi turut menandatangani. Marlon menyodorkan kedua lembar surat perjanjian kepada Lanang. Aku, kata Lanang. Lanang mengedar pandang. Setiap orang yang bertemu pandang dengannya menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Mengapa aku? Tanya Lanang lagi. Karena engkau tokoh pemuda di kampung kita. Kau pun tegas orangnya, sehingga tanda tanganmu pasti disegani. Baiklah, Lanang menandatangani kedua lembar surat perjanjian. Halilintar memecah gelap malam, kelelawar berkelebat antar ruang pepohonan. Sanim berdiri menyalami setiap orang kecuali Karwan, Marwan dan Birong. Sanim meraih Birong, Birong merapat. Sanim berlutut sehingga pandangan mata bapak dan anak sejajar. Sanim tersenyum, air mata menggenang di kelopak mata. Satria, jaga neneknya nak.
Birong mengangguk. Sanim memaksa senyum memeluk Birong. Sanim memeluk Birong beberapa saat atau lalu berdiri dan pergi meninggalkan rumah. Bapak, kata Birong. Meski berat hati, Sanim mengabaikan surat Birong. Sanim keluar dari Pekaram masuk ke lorong jalan kampung. Dari beranda rumah, Kepler tergopoh menyusul. Hujan telah reda, tapi tanah masih basah. Sanim melangkah gontai jauh di belakang, tergopoh Kepler menyusul. Bang, tunggu, kata Kepler. Sanim tidak mempedulikan. Kepler mempercepat langkah sehingga jarak keduanya kian rapat. Setelah Sanim tersalip, Kepler berjalan mundur. Nafas tersengal. Abang mau kemana? Tanya Kepler. Kemana saja semua hati mengayun langkah kaki, jawab Sanim. Hujan kembali turun, angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, ranting dan cabang pepohonan sempal menimpa badan jalan. Sanim dan Kepler berjalan beriringan, ditimpa hujan dan gerimis yang datang saling silang. Sel malam hari, terdengar berkelantang pintu besi dibuka dan ditutup kembali, terdengar derap sepatu di lantai, terdengar tongkat menggores dinding, terdengar bunyi-bunyi unik tongkat melanggar di barisan jeruji. Nah, itu pasti sipir Parlente, kata Jelitang. Abu mengambil gayung, kupu-kupu ditaruh di bawah gayung yang menangkup. Abu lalu menjerangkang, berbaring telentang, kedua tungkai kaki bersandar tinggi di dinding. Lorong sel penjara, sipir Parlente meronda, berlaku iseng menggoreskan ujung tongkatnya pada dinding sel-sel penjara yang ia lalui, meninggalkan gurat tipis pada tembok, menciptakan bunyi ringan keras yang unik ketika tongkat melanggar barisan jeruji. Nun di hadapan sipir Parlente sebuah model gepeng lonjong seukuran satu ruas ibu jari tergeletak di lantai. Sipir Parlente terus berjalan sambil menggores-goreskan ujung tongkatnya pada dinding dan jeruji sel yang ia lalui. Lalu suatu ketika modul di atas lantai terlewat 2-3 langkah oleh sipir Parlente. Sipir Parlente menghentikan langkah, menoleh ke belakang bawah, memutar badan 120 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatian sipir Parlente kini fokus pada modul di atas lantai. Sipir Parlente tampak berpikir. Sejurus keningnya berkerut, alis melengkung busur. Sipir Parlente meletakkan tongkatnya bersandar pada dinding tepat di bawah jeruji jendela sebuah sel. Sipir Parlente memungut modul dari lantai. Dengan hati-hati modul gepeng lonjong diusap-usapkan pada lengan baju untuk dibersihkan dari debu dan pasir yang menempel. Sipir Parlente mengupas dan mencermati modul tersebut selama beberapa saat. Mukanya jadi sumringah. Pucuk dicinta ulang tiba, obat urut telah kudapat, linu dan pegal sekujur badan pun segera minggat. Goodbye sakit urat, otot dan sendi. Goodbye kalian semua, forever and ever. Sipir Parlente melanjutkan perjalanan, meninggalkan tongkat bersandar pada dinding sel. Terdengar batuk menjetis dari dalam sel, bayang-bayang kelelawar berkelebat menyaput tongkat. Lorong jalan kampung malam, angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, gerimis dan hujan lebat turun saling silang di atas awan. Halilintar menyambar, guntur bergemuruh pada beberapa bagian jalan. Aliran air hujan lampias melintas jalan. Pada ruas jalan berkontur menurun, air mengalir di badan jalan menjadikannya bak parit atau anak sungai. Di bawah siraman hujan dan gerimis, Sanim dan Kepler berjalan gontai. Posisi Kepler berada beberapa langkah di belakang Sanim. Bang, hujan bang. Sanim tidak mempedulikan. Abang mau kemana malam-malam begini? Tanya sekali. Jangan pedulikan aku sudah besar, kawin pun aku pernah, anak ada, kau tahu itu, urus saja dirimu sendiri. Dari arah berlawanan dua orang, Kamis membawa pecut dan Ahad menenteng sepotong ranting kayu sebagai pemukul menggiring 7 ekor sapi. Baru pulang ngangon kalian? Tanya Kepler. Enggak juga bang, jawab Kamis.
Lepas dari kanan, kabur kami cari sana sini dan petang hari jumpa di sana di peringan kebun, kata Kamis pula. Kamis berhenti melangkah, sementara Ahad terus berjalan menggiring ke-7 ekor sapi. Mau kemana abang-abang ini? Tanya Kamis. Cari angin, kata Kepler. Tanpa bertanya lebih lanjut, Kamis melengos pergi berlari mengejar Ahad dan ke-7 ekor sapi. Setelah jarak Kamis dan Ahad dekat, Kamis menggerutu. Hujan, angin, puting beliung, parit meluap, ladang rusak. Kita repot cari lembu, mereka sibuk cari angin. Payah, kata Kamis. Ahad menyahut, kau yang payah, kerap mencampuri urusan orang. Apa yang kau bilang? Tanya Kamis. Tak ada siaran ulang. Dasar radio rusak. Dalam sel penjara, Jelitang, kata Sanim. Apa? Kata Jelitang. Bagi mentega. Sejenak Jelitang berpikir menimbang-nimbang. Ia lalu meraih bungkus plastik hitam yang terselip di balik jeruji ventilasi. Jelitang mengeluarkan sepasang roti tawar dari bungkus plastik. Pasangan roti dipisah, tampak mentega di tengah. Jelitang mencolek mentega pada penampang roti dengan ujung jari telunjuk. Mana tangan? Kata Jelitang kepada Sanim. Sanim menadahkan tangan. Jelitang mencolekkan ujung jari telunjuknya yang bermentega pada telapak tangan Sanim. Seberkas mentega kini di tangan Sanim. Cukup? Tanya Jelitang. Kurang, tambahlah sedikit. Cukup tak cukup, kau cukupkan, oke? Kata Jelitang. Jelitang berangkat kembali kedua keping roti jadi satu, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kantong plastik dilipat dan ditaruh kembali di tempat semula. Tak ada yang cukup dalam penjara, kata Jelitang. Jelitang menjilati sisa mentega di ujung jari. Sanim meludahi mentega di telapak tangan. Mentega dan air ludah diadon sampai lembut menyatu. Hidup berkecukupan, kata Jelitang, hanya ada di dunia bebas luar sana. Kembali Jelitang mengurus-ngurus dinding, kembali Sanim mengurut kaki. Lorong jalan kampung malam, di bawah siraman hujan, Sanim dan Kepler jalan gontai beriringan sambil terus membujuk Sanim agar mengurungkan niatnya yang hendak pergi tanpa tujuan. Kepler kerap jalan mundur di hadapan Sanim. Sekali-sekali mereka berpapasan dengan 1-2 pejalan kaki. Ada yang mengenakan caping, ada pula yang berpayung daun pisang, bahkan daun keladi. Jadi abang merantau? Tanya Kepler. Bukan lagi merantau, minggat, kata Sanim. Keduanya terus berjalan, keduanya kian kelelahan. Minggat, tanya Kepler. Badan basku begitu, kemana abang mau pergi? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Usah diharap aku akan kembali, kata Sanim. Karena berjalan mundur, terinjak Kepler seonggok kotoran sapi secara tidak sengaja. Kepler terpleset, jatuh terjengkang dengan posisi pantat menghunjam tanah. Sopret, kata Kepler. Kepler merasakan sakit yang luar biasa pada bagian pantat. Kepler mengeset-ngesetkan kakinya berliput kotoran sapi pada rumput basah. Masih hangat, kata Kepler. Pasti kawanan lembu yang barusan lewat. Dasar binatang, tak tahu aturan, buang kotoran sembarang. Sialan. Kepler menyapu celana yang kotor di bagian pantat dengan tangan. Pasti abang tahu kalau ada tai lembu di belakangmu tadi, kata Kepler. Tapi abang tak mau bilang. Abang sengaja mau bikin aku celaka. Kau menuduhku? Tanya Sanim. Kepler terdiam. Kini ia menyapu celana panjangnya kotor di bagian pantat. Kalau benar aku tahu, buat apa aku harus bilang? Apa untungku? Tapi kita kan kawan. Betapa elok jika kawan saling mengingatkanmu kalau ada tai lembu di belakang. Sambil menges-ngeskan kaki dan menyapu celana, sesekali Kepler memperhatikan Sanim. Kepler melihat Sanim tersenyum. Abang tersenyum, senang aku. Siapa tersenyum? Sanim menyaputkan tangan pada muka, terutama di bagian bibir. Air hujan bikin bibir merah bergetar kedinginan, kata Sanim pula.
Di lorong jalan kampung, Sanim dan Kepler berjalan sempoyongan diguyur gerimis dan hujan yang turun saling silang. Gigi keduanya menggeletuk karena kedinginan. Kepler melepas baju dipiuh, diperas, baju dipakai sebagai handuk untuk lap kepala sampai badan. Baju dipiuh kembali, baju dikenakan kembali. Hujan jatuh kian deras. Ketika keduanya lalu di depan sebuah pos ronda, Kepler berlari memburu pos ronda untuk berteduh. Ayo kita berteduh bang. Kepalang basah, kata Sanim. Kendati demikian, Sanim menuruti permintaan Kepler berteduh. Sanim melepas sepatu dan kaos kakinya. Kaos kaki diperas, disampirkan di palang dada pos ronda. Sepatu diletakkan menungging di atas pelupuh. Sanim menanggalkan baju diperas lalu dipakai kembali. Sanim mengambil duduk tepat di sebelah Kepler. Sementara waktu, kata Kepler, abang tinggal di rumahku, bagaimana? Kata Kepler. Sejurus Sanim tampak berpikir menimbang-nimbang. Tapi aku harus ambil ranselku dari kebun jagung bawah pohon kelapa belakang rumah dulu, kata Sanim. Nah begitulah, sekalian kita ambil kereta anginku yang tertinggal di dekat sana. Ayolah, kata Kepler. Hujan begini, tanya Sanim. Kepalang basah. Sanim memasukkan kaos kaki ke dalam sepatu dijinjing. Kedua kawan pergi meninggalkan pos ronda dalam langkah panjang setengah berlari. Lorong sel. Sipir Parlete meronda tak membawa tongkat. Di depan jendela sel Sanim dan kawan-kawan, sipir Parlete menghentikan langkah, melongok situasi sel lewat celah jeruji. Terlihat Jelitang melukis dinding. Suryanto mengipas. Abu tidur. Sanim dan Anwar duduk sebelah menyebelah. Selamat malam guru, sapa Jelitang kepada sipir Parlente. Jelitang menampar-nampar, mencakar-cakar wajah dan leher. Sipir Parlente bergeser mencoba membuka pintu sel dengan rangkaian belasan anak kunci yang menggantel di sabuk celananya. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, sipir Parlente akhirnya berhasil membuka pintu sel dengan anak kunci yang tepat. Sipir Parlente masuk sel lalu menutup pintu. Jelitang memerintahkan Suryanto untuk berhenti mengipas. Suryanto, sudah, rehat. Suryanto berhenti mengipas, menyerahkan kembali kain sarung pengipas kepada Jelitang. Suryanto duduk terlihat sangat lelah. Jelitang membentangkan kain sarung di lantai. Ia lantas duduk di atasnya. Abu bangun, lantas duduk. Apa aku bilang? Kata Suryanto, kita kedatangan tamu. Kebetulan saja, kata Abu. Dengan anak kunci pilihan, tangan sipir Parlente mengambil keluar untuk dapat mengunci kembali pintu sel. Tidak mudah karena anak kunci tidak serta-merta masuk ke lubang kunci di pintu. Setelah pintu terkunci, sipir Parlente mencabut anak kunci dari lubang kunci di pintu. Kini sipir Parlente berada dalam sel bersama dengan manusia tutupan tulen. Di rumah Kepler, dari lorong jalan kampung, Sanim menjinjing sepatu, memanggul ransel, dan Kepler menuntun sepeda masuk pekarangan rumah. Rumah dalam keadaan gelap. Kepler menyandarkan sepeda di tiang depan rumah. Dari bawah batu kali yang mengonggok di sudut halaman, Kepler mengambil sebuah kunci. Sendiri kau tinggal di rumah? Tanya Sanim. Ya, sejak mamaku berpulang ke Rahmatullah 4 tahun silam, jawab Kepler. Meraba-raba Kepler memasukkan anak kunci ke dalam daun pintu. Pintu terbuka, Kepler masuk, lampu luar dan kamar depan menyala. Seketika tampak di pekarangan buah jambu dan manggis berserakan di bawah pohon. Ayo masuk, kata Kepler kepada Sanim. Sanim masuk ke dalam rumah selingkuhan. Beginilah rumahmu, jangan berantakan, kata Kepler pula. Kepler membetul-betulkan posisi kursi dan meja yang penampilannya tampak kacau dengan sampiran pakaian basah dan pakaian bersih dan kotor campur aduk tak berketentuan. Hujan kembali turun, angin kembali bertiup kencang. 1-2 buah jambu dan manggis kembali berguguran dari pohon. Seekor anjing kampung, badan basah kuyup, berlari mencari perlindungan di beranda rumah. Kepler mengusirnya. Setelah anjing pergi, pintu rumah ditutup.
Sejak malam itu, kenang Sanim, aku pun menumpang di rumah Apollo. Di langit halilintar menampar-nampar zigzag bersih cepat menghunjam bumi, menggelegar, memekakkan telinga. Dalam sel Suryanto dan Abu mengurut sipir Parlente, Jelitang mengipasi, Jelitang menggaruk-garuk muka dan kepala karena gatal campur kesal berdasar Apa saja yang kau kerjakan di rumah tumpangan selama itu? Makan, tidur, berak, macam kita di sini. Siapa nama kawanmu yang berpeci lebay? Apollo ya? Tanya Abu. Apollo, bukan Apollo, Petruk. Lagi-lagi kau sebut aku Petruk. Nasib baik kau dipanggil Petruk, kata Anwar. Beruntung kau. Apa yang untung, kata Abu. Petruk mancung, kau? Abu menengus, mengurut-urut hidung. Apollo, kata Sanim. Ada tasjid di atas lam, huruf L-nya 2, double. Apollo. Tapi itu bukan nama sebenar, ilmunya tinggi, segalanya serba akal. Berdebat sama guru di kelas, berani dia kelab guru kalah. Ponten di rapotnya 8, 9, tak ada 7, apalagi 6. Itulah sebab guru kiler kami, Mr. Hutahayan, bilang anak itu punya otak Apollo, saking cerdasnya. Dari situ kami gelar dia Apollo. Mau udah dipanggil Apollo? Tanya Anwar. Ya, bagai mendapat durian runtuh, senanglah dia. Siapa nama sebenar dia? Tanya Anwar. Lupa aku, sungguh, kata Sanim. Berarti kau bukan kawan. Kalau kawan pasti kau ingat, kata sipir Parlente pulang. Saya terdengar ayam jantan berkokok. Pukul berapa guru? Tanya Suryanto. Pukul 1, jawab sipir Parlente. Pukul 1 tepat? 1 lewat suku, jawab sipir Parlente. Hamil anak gadis seorang, kata Suryanto. Apa? Tanya Abu. Kokok ayam jantan tengah malam adalah pertanda berlakunya peristiwa hamil seorang anak darah di luar nikah, kata Suryanto. Ada-ada saja, kata Abu. Suka-suka jago dia itu, kapan dia mau berkokok. Jantan itu berkokok boleh jadi karena gatal tenggorokan habis makan gabah atau terkelolong jagung. Apa itu terkelolong? Suryanto. Kelolotan, kata Sanim. Apa itu kelolotan? Katanya Anwar. Tersedak, jawab Sanim. Sipir Parlente tak puas dengan pelayanan kipas Jelitang. Jelitang, saya guru, kurang tenaga. Coba kau jelaskan kepada kami semua dan praktekkan bagaimana mengipas yang benar. Saya guru, macam ini guru. Yang pertama dan utama, lipat kain yang betul macam ini. Sarung macam ini, Jelitang melipat 2 kain. Dilipat 2. Lipatannya dilipat 2 lagi. Berdiri, kata Jelitang sambil dia lakukan sini. Pasang kuda-kuda, pijakan kaki kokoh, kedua kaki mengangkat dengan jarak 30 cm macam ini. Kedua belah tangan memegang erat ujung-ujung kain, bergerak dari bawah pusar, perlahan naik sampai setinggi ubun-ubun. Lantas tangan menghentak cepat mengibas kain ke bawah sehingga angin tercipta. Wush, sejuk. Prosedur diulang. Kedua belah tangan yang memegang tegang rentang kedua ujung kain naik perlahan dan setelah mencapai ketinggian ubun-ubun menghentak keras ke bawah sehingga timbul efek sejuk. Wush. Proses diulang. Wush, seterusnya. Wush dan seterusnya. Wush secara teratur. Wush. Kerja ini mesti dilakukan tanpa henti. Wush, kata Jelitang. Satu hal lagi, apa itu? Kata Parlente. Saya guru tiada boleh berkeluh kesah, apalagi membantah. Sebat rotan ganjarannya, kata Jelitang. Baguslah, bagus. Nah, mulakan berkhidmat untuk penguasa penjara, kata sipir. Saya guru. Jelitang mengipas dengan sempurna, tapi dia punya muka masam. Sanim menerawang. Hidup membujang, berselimut rasa dendam membuat jiwaku tak tenang. Di rumah Kepler, pagi hari di kamar tidur, Sanim mengenakan sarung berkaus kutang, telentang, duduk berdiri gelisah. Sanim membuka jendela, terlihat Kepler tengah mencuci sepeda. Kepler tidak melihat Sanim. Sanim menutup kembali pintu jendela. Mondar-mandir gelisah di dalam kamar, menggetak geraham. Tangan kanan mengepal-ngepal dan memukul-mukul telapak tangan kiri. Aku harus balas dendam.
Ya, darah dibayar darah, pengkhianatan dibayar pengkhianatan. Tinggal jaga tanggal mainnya. Dalam sel Anim bertutur, 6 atau 7 bulan setelah mawarku cerai, setiap ada waktu, siang maupun malam, aku mengendap-endap di belakang rumah. Pas suatu ketika suami barunya tak ada di rumah, aku menyelinap masuk, seraya memaksa kurayu dia. Pertahanannya pun patah. Ia menyediakan diri untuk melayaniku laksana suami istri seperti sedia kala. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, dan entah sudah berapa kali ia. Anwar memandang Sanim dengan tatapan seakan meminta penjelasan. Lupa aku sungguh. Sampai akhirnya perselingkuhan kami tercium oleh Karwan. Tercium berarti lawan dia mengendus seperti anjing, kata Abu. Diam kau hantu, kata Sanim. Sekarang kau sebut aku hantu, kata Abu, bukan Petruk. Karwan meniru caraku, kata Sanim. 100% ia menjiplak gagasanku. Sebelumnya aku yang menjebak dia, kini ia menjebakku. Orang satu kampung di bawahnya serta. Rumah Karwan, rumah Mawar, rumah bekas kediaman Sanim. Malam hari di luar rumah, Karwan bersama Bambang, Baktiar dan Jamin mengintai situasi rumah. Satu persatu mereka melangkah mengendap-endap ke pelipir rumah, mengintip dari lubang dan belah papan dinding yang ada di bawah jendela. Dari Karwan melihat, samar terlihat beberapa helai pakaian luar dan dalam terserak di lantai. Pencahayaan kamar tidur temaram, lampu kamar padam, kamar tidur mendapat sinar tidak langsung dari lampu kamar tengah melalui pintu yang terhalang tirai gorden dan selen setengah terbuka. Keempat pengintip saling pandang, mengangguk-angguk kepala, seraya menggunakan dengan bahasa tubuh. Bambang berbisik pada ketiga pengintip lainnya. Kepada Karwan dan Bahtiar, Bambang bilang, kau dan kau tunggu di sini. Tapi ingat, jangan recok. Dan jangan pula melakukan tindakan apapun sebelum bantuan datang. Jangan gegabah. Kepada Jamin, kau ikut aku. Kita bagi tahu warga. Bambang dan Jamin menghadap-hadap ke arah lorong jalan. Karwan dan Baktiar berjaga-jaga di bawah jendela, mengintip geram wajah Karwan. Sabar, kata Baktiar. Di dalam kamar, Sanim dan Mawar berhasil masuk. Sayup terdengar kentongan bertalu. Kentongan bang, kata Mawar. Dengar tidak? Kedengarannya dari kampung sebelah, paling juga orang kehilangan lembu, kata Sanim. Atau mungkin juga anak gadis sialan perawan. Keduanya tertawa genit. Di luar rumah, warga datang bergelombang masuk pekarangan dan mengepung rumah. Jamin dan Bambang ada di antara mereka. Sebagian bersenjatakan kayu dan ranting sebagai pentungan. Sebagian lainnya tangan kosong. Ada juga yang membawa parang. 1 orang memukul-mukul kentongan. Teriakan-teriakan sporadis. Penduduk meningkah. Dobrak, bakar, bumi hanguskan, robohkan. Nah, demikian ucapan-ucapan warga penghubung. Hei Sanim, kata Karwan, keluar kau hantu. Nah, itu Karwan. Di dalam kamar dengan wajah ketakutan Mawar memeluk Sanim. Sementara Sanim tampak tengah berpikir. Pembawaannya tenang. Aku tahu. Suara Karwan dari luar terdengar sama Sanim, sama Mawar. Aku tahu kau ada di dalam. Keluarlah kau. Kalau berani berantem kita 1 lawan 1. Nah, itu suara Karwan. Keluar kalian penzina, kata warga. Dobrak rumahnya, bakar, bumi hanguskan, ratakan sampai ke tanah. Warga pengepung bicara semacam itu. Beberapa orang melempari atap rumah dengan jambu, kayu, manggis, dan benda apa saja yang mereka temukan di pekarangan rumah. Teriakan-teriakan kian nyaring terdengar. Sanim dengan tenang turun dari ranjang, memungut celana dan baju dari lantai menggunakannya. Sepasang sepatu pun ia pakai. Dari kamar tidur, Sanim merangsek masuk dapur dengan penuh percaya diri. Sanim memfokus segenap perhatiannya pada sebilah kelewang bersarung yang menggantung di dinding dapur. Sanim mengembang senyum. Aku yang merancang rumah ini. Aku pun pernah lama tinggal di sini.
Aku tahu percis tata ruang dan tata letak setiap barang penting yang ada di rumah, kata Sanim dalam hati. Sanim ke dapur meraih kelewang, menghunusnya, mencampakkan sarung kelewang ke atas tungku yang penuh dengan abu dan arang. Dengan kelewang terhunus di tangan, Sanim kembali ke kamar tidur, buka lemari, ambil uang dan perhiasan dari bawah tumpukan pakaian. Mawar tampak pasrah. Sanim menjejalkan uang dan perhiasan tanpa menghitung atau menaksir nilainya terlebih dahulu ke kantong celana. Sanim memandang Mawar. Sanim condongkan badan hingga sepencapai tangan meraih kalung emas di leher Mawar. Sanim condongkan badan sedikit lebih rendah seraya memegang kalung di leher Mawar. Sanim mencium pipi kiri Mawar. Sanim menghentak hingga terlepas kalung dari leher Mawar. Mawar meringis menahan rasa sakit di leher, terutama pada bagian belakang oleh sebab lepasnya kalung secara kasar dan tiba-tiba. Nanti ku ganti, bisik Sanim ke Mawar. Sanim menjejalkan untayan kalung rampasannya ke kantong celana depan, kantong depan celana. Sanim mengambil senter dari palang dada dekat jendela. Ia jejalkan lampu senter secara terbalik ke kantong belakang celana. Bisa celaka. Untung ingat. Sanim mencabut kembali lampu senter dari kantong belakang celananya. Sanim mengempit lampu senter, menghunus kelewang, bergerak dari kamar tidur ke kamar tengah ke kamar depan, membuka pintu depan, menenteng kelewang di tangan kanan dan lampu senter di tangan kiri. Sanim maju beberapa langkah. Teriakan-teriakan penduduk kian reda hingga akhirnya sirna sama sekali. Sanim menghindar pandang ke segala arah. Sanim kembali melangkah ke hadapan sehingga ke pelataran rumah. Setiap langkah maju Sanim diikuti oleh langkah surut pengepungnya. Posisi pijakan kaki Sanim kokoh dengan jarak kaki kiri kanan 30 cm. Tangan kanan memegang kelewang, menghujam ke tanah secara orang memegang tongkat. Tangan kiri mengendarkan sorot lampu senter ke wajah-wajah pengepung. Pandangan dingin dan tajam kepada siapapun yang tersorot. Setiap yang tersorot lampu senter menunjukkan ekspresi wajah kecut. Banyak di antara memalingkan muka atau menutupi muka dengan tangan karena silau dan gentar. Edaran sorot lampu senter berhenti di wajah Karwan. Karwan yang hanya bersenjatakan pentungan surut 2 langkah. Kau mengajakku duel sampai mati? Tanya Sanim. Ayo maju kalau kau sudah tak sayang lagi pada nyawamu, kata Sanim. Karwan mundur. Sanim mengedar pandang setengah lingkar, membuat segenap pengepungnya terkesima. Ada di antara kalian yang mau mengantar nyawa? Siapa yang sudah bosan hidup? Siapa yang mau menjemput maut? Majulah, tunjukkan mana dadamu. Ini dadaku, kata Sanim. Sanim menepuk dada dengan tangan yang mengkelewang. Penuh waspada, Sanim melangkah meninggalkan pekarangan rumah, menyelinap masuk kebun, hilang di kegelapan malam. Kepada massa penduduk, Karwan menyeru, "Kejar, ayo kejar!" Massa hanya saling pandang, tak satu pun ikuti perintah Karwan. Karwan beradang, "Ayo kejar, kejar!" Kejarlah sendiri kalau kau mau mati," kata Jamin. Jamin melengos pergi. Massa berangsur bubar hingga akhirnya hanya Karwan dan Mawar yang tersisa. Karwan menyandar lesu pada batang pohon pekarangan rumah. Mawar merenungi nasib di kamar tidur. Di langit mendung menggantung, halilintar menyambar. Seekor kelelawar menjatuhkan satu buah manggis di atap rumah. Buah manggis menggelinding jatuh ke tanah. Di sel penjara, Sanim tersenyum getir. Anwar geleng-geleng kepala. Suryanto dan Abu mengurut sipir parlente yang berbaring tengkurap. Jelitang mengipasi. Jelitang menggaruk-garuk muka dan kepala karena gatal dan kesal. Berusaha. Jelitang mengedip mata sambil memonyong-monyongkan mulut kepada Abu. Isyarat agar Abu mau berbuat usil terhadap sipir parlente. Abu tak berani. Alih-alih Suryanto yang usil, ia lindaskan sikutnya pada punggung sipir parlente. "Oh, jangan keras-keras," kata sipir parlente. "Tak pala keras, guru," kata Jelitang. "Apa yang tak keras? Kamu seksa anak orang." "Agar cepat sembuh," kata Suryanto. Sikut Suryanto membelindas punggung sipir parlente lebih keras.
Oh sakit, kata si Parlente. Cengeng kali guru, kata Suryanto. Diam kau, ku sebar rotan baru tahu rasa. Si Parlente bersendawa panjang. Oh, guru masuk angin, kata Suryanto. Apa kau bilang? Masuk air. Kau bilang aku gila. Masuk angin, demam, flu. Oh, ku dengar tadi masuk air, Oji. Kembali si Parlente bersendawa. Oh, masuk angin, kata Suryanto. Suryanto memerintahkan Jelitang untuk berhenti mengipas. Sudah Jelitang, berhenti kau mengipas, guru masuk angin. Jelitang berhenti mengipas, berentang-rentang badan lalu duduk. Kepada sipir Parlente Suryanto memberi perintah, duduk, buka baju. Sipir Parlente menurut, ia duduk bersila dan membuka baju. Guru ada kencring, uang, duit, money. Suryanto melafalkan money sebagai money. Guru ada kencring, uang, duit, money. Ia juga menggesek ibu jari dan telunjuk ketika mengucapkannya. Urutan berbayar, katanya si Parlente. Agar lekas sembuh, mau sembuh bukan? Kata Suryanto. Kembali si Parlente bersendawa. Oh, si Parlente mengeluarkan modul dari kantong celana dan memberikannya kepada Suryanto. Suryanto mencermati modul yang baru diterimanya. Suryanto mensenyum. Abu, Jelitang, Anwar dan Salim terkesima. Wih, ibarat mendapat durian runtuh, kata Abu. Suryanto menyisipkan modul ke dalam lipit celana yang jahitannya ia retas. Kembali Suryanto menggesek jempol dengan telunjuk. Ia tujukan itu kepada si Parlente. Mana duitnya guru? Itu tadi, kata si Parlente. Tadi yang mana? Yang kau masukkan dalam seluar celana. Tak cukupkah itu untuk membayar urutan? Ah guru, malu aku kalau guru mesti membayar kusuk gratis, percuma, tak pala bayar. Tapi kita perlu uang untuk menyingkirkan demam guru. Guru ada uang tak? Sipir Parlente geleng-geleng kepala. Ia rogoh saku celananya, ia ambil dompet. Ia keluarkan semua uang kertas yang ada di dompet. 2 lembar nominal 100 ringgit, 1 lembar nominal 50 ringgit, 5 lembar nominal 10 ringgit, dan 3 lembar nominal 1 ringgit. Ia sodorkan semuanya kepada Suryanto. Money, metal, uncle teacher, kata Suryanto. Koin guru, kata Jelitang. Sorry, he speaks broken English, kata Jelitang pula. Oh, kata si Parlente. Si Parlente masukkan kembali uang kertas ke dalam saku celana. Ia lantas mengeluarkan segenggam koin dan diserahkannya kepada Suryanto. Suryanto mengambil semuanya. Abu protes. Masa semua kau ambil? Keterlaluan, serakah amat. Tenang kawan, kata Suryanto. Suryanto menimang-nimang, mengocok-ngocok koin pada telapak tangan sehingga menimbulkan suara cering-cering ketika koin beradu. Suryanto bilang cering-cering kencring, cering-cering kencring. Suryanto sambil mengambil satu keping koin 50 sen, mengembalikan semua koin lainnya kepada sipir Parlente. Suryanto tunjukkan koin 50 sen tersebut kepada sipir Parlente. We call this kencring, uncle teacher. We are badly in need of such a magic thing to get rid of your being cold. Trust me, I'm a seasoned medicine man. Kemampuan Suryanto berbahasa Inggris mencengangkan semua orang, terutama Jelitang. Kalah malu. Wih, hebat, kata Abu. Bahasa orang putih pun kau mahir. Wih, kata Abu. Jelitang, kata Suryanto, bagi mentega. Oke saudaraku, hamba siap sedia berkhidmat untuk negara, kata Jelitang sambil menyerahkan mentega. Sanim melambai-lambaikan tangan pada setiap kendaraan yang berlalu sambil akhirnya di jalan raya di perkebunan malam hari. Sanim melambai-lambaikan tangan pada setiap kendaraan yang berlalu sampai akhirnya ada sebuah truk berhenti untuk memberinya tumpangan. Posisi truk berhenti berada belasan meter setelah melewati Sanim. Sanim berlari menghampiri. Mau kemana dia? Tanya sopir kepada Kenek. Kemana? Tanya Kenek kepada Sanim. Tanjung Balai. Suruh naik, kata sopir. Ayo, kata Kenek. Kenek membukakan pintu kiri kendaraan untuk Sanim. Sanim naik. Pintu kendaraan ditutup kembali. Kendaraan bergerak. Pergi. Aku pergi ke Tanjung Balai naik motor prah. Sejak itulah aku benar-benar pergi meninggalkan kampung.